Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hanum Mawada dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghafilin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi. Telah diketahui bahwasannya ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi makro. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari ilmu ekonomi makro. Nah, yang dinamakan dengan ilmu ekonomi makro adalah studi ilmu ekonomi yang membahas masalah perekonomian secara kompleks, luas, dan menyeluruh. Dalam ilmu ekonomi makro, dibahas tentang perubahan-perubahan yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, juga pasar. Pembahasan yang kedua mengenai tujuan-tujuan dari adanya ilmu ekonomi makro. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan. Dengan mengetahui kurva peningkatan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi dari suatu negara bisa terukur dengan baik. Nah, tujuan ini bisa terrealisasi dengan terwujudnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien. Tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan ini bisa dicapai dengan cara mengajak para investor untuk melakukan investasi agar tercipta banyak peluang untuk mendapatkan suatu pekerjaan sehingga kapasitas produksi semakin meningkat. Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah dengan memperbaiki situasi investasi dalam negeri. Meningkatnya kapasitas produksi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi dari suatu negara. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengendalikan inflasi. Salah satu sebab terjadinya inflasi adalah melonjaknya permintaan dari suatu barang atau jasa sehingga mengakibatkan harga dari suatu barang atau jasa tersebut semakin melonjak. Jika inflasi terjadi, maka bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, melonjaknya harga barang, angka penganggurannya semakin meningkat, bahkan nilai mata uang akan semakin menurun. Tujuan ilmu ekonomi makro yang selanjutnya adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi ini sangat penting agar para pelaku ekonomi memiliki kepercayaan yang sangat kuat untuk melakukan investasi. Adapun tujuan ilmu ekonomi makro yang terakhir adalah untuk menyeimbangkan pembayaran neraca luar negeri. Pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan antara ilmu ekonomi makro Islam dan ilmu ekonomi makro konvensional. Ilmu ekonomi makro konvensional adalah ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi secara global yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivisme tanpa melihat tujuan dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi secara global yang menyetarakan kehidupan dunia dan akhirat yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Dalam ilmu ekonomi makro dibahas tentang penentuan tingkat aktivitas dari ekonomi suatu negara. Nah, dalam analisis ini, teori ekonomi akan menjelaskan sejauh mana ekonomi dapat menghasilkan produk dan layanan. Yang kedua, dalam ilmu ekonomi makro dibahas tentang kebijakan pemerintah. Dalam suatu negara, pemerintah tidak akan mungkin terlepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan-kebijakan, baik kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Ruang lingkup yang ketiga adalah membahas tentang pengeluaran agregat. Karena ketika pengeluaran keseluruhan tidak mencapai batas ideal, maka akan muncul masalah dalam perekonomian.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ilal liqa fi waqtil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.